Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam hal ini kita akan membahas mengenai korelasi yang terdiri atas beberapa lebih dari dua variabel ya, atau biasa dikenal dengan korelasi ganda, atau dalam bahasa lainnya adalah multiple correlation. Oke, untuk lebih jelasnya, kita langsung saja ya ke simulasinya. Oke, mari kita simak video berikut ini. Oke, pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai korelasi ganda atau yang dikenal dengan multiple correlation. Nah, saya harap kalian mengikuti secara lengkap ya video yang kita tayangkan ini dari awal sampai akhir agar kalian mampu memahami secara menyeluruh mengenai materi korelasi ganda. Pada bagian ini saya telah mengkaji beberapa ciri-ciri serta tahapan analisis korelasi ganda. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti pemaparan kami ya. Baik, kita lanjut saja ya, atau langsung saja ke materinya. Jadi, teknik analisis korelasi berganda ini memiliki beberapa ciri-ciri atau memiliki beberapa komponen yang perlu kalian ketahui ya. Nah, pada bagian variabel, umumnya pada analisis korelasi ganda, ini mesti memiliki 3 atau lebih variabel, ya minimal 3. Pada analisis korelasi sebelumnya, kita hanya mengkaji 2 variabel saja, baik itu pada analisis korelasi sederhana atau produk momen maupun pada korelasi French-Perman. Nah, untuk menuliskan nama variabel, kita bisa menyimbolkan dengan X1, X2, atau X3, dan seterusnya. Bisa juga dengan menuliskan X, Y, Z, bisa A, B, C, bergantung kebutuhan dari penelitian kita ya, atau kebutuhan dari penamaan variabel ini, agar mudah kita pahami. Nah, ini bisa fleksibel ya untuk penamaannya. Kemudian, pada tahapan analisis korelasi berganda nanti, ini kita menggunakan rumus korelasi produk momen atau korelasi sederhana, sebagaimana yang kita jelaskan pada video sebelumnya. Jadi bagi yang belum melihat video sebelumnya, silahkan ditonton kembali ya. Kemudian, di sini dikenal istilah korelasi total. Dan di sini sebenarnya kita akan mencari pasangan korelasi-korelasi pada variabel yang kita akan teliti. Nah, makanya disebut dengan total correlation atau korelasi total. Nah, pada pembahasan ini, kita mengambil contoh penggunaan 3 variabel, yaitu X1, X2, dan X3. Nah, sehingga total korelasi yang harus kita cari itu ada 3 pasang, yakni korelasi X1 dan X2, atau disimbol dengan R kecil 1, 2. Kemudian korelasi X1 dan X3 ini disimbolkan dengan R13. Sementara hubungan atau korelasi X2 dan X3 disimbolkan dengan R23. Nah, semakin banyak variabel yang terlibat, maka semakin banyak pula korelasi total yang akan kita tentukan nanti. Nah, selanjutnya, setelah korelasi total ini kita ketahui, maka untuk menentukan koefisien korelasi ganda, ini sebenarnya untuk mengetahui kekuatan hubungan sebuah variabel dengan variabel-variabel yang lain. Nah, biasa dituliskan seperti ini. Nah, R besar, nah ini untuk membedakan koefisien korelasi ganda dengan koefisien relasi yang lain ya. Kita simbolkan dengan R besar. 1,23 ini maknanya menyatakan hubungan, seberapa kuat sih hubungan variabel X1 dengan variabel X2 dan X3. Nah, jadi seperti itu. Nah, jika misalkan kita ingin melihat seberapa besar kekuatan hubungan R2 dengan variabel lain, yakni X1 dan X3, maka disimbolkan dengan R besar 2,13. Sementara untuk simbol R3,12 ini menyatakan sebagaimana seberapa kuat atau kekuatan hubungan variabel X3 dan variabel X1 dan X3. Nah, seperti itu ya untuk simbol koefisien korelasi ganda. Sementara untuk kisaran nilai koefisien korelasi ganda ini sama dengan kisaran nilai korelasi yang lainnya. Nah, ini berkisar antara 0 sampai dengan 1.
Semakin mendekati 0 berarti semakin lemah atau bahkan tidak ada hubungan. Sementara jika mendekati 1 artinya kekuatan hubungan ini hampir sempurna. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, koefisien korelasi ganda apabila kita kuadratkan ini akan menghasilkan koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi ini adalah melihat seberapa besar sumbangan pengaruh atau sumbangan hubungan kekuatan hubungan X2 dalam hal ini misalkan kita ambil contoh yang pertama. Seberapa besar sih sumbangsi X2 dan X3 ini kepada variabel X1? Itu yang disebut dengan koefisien determinasi untuk melihat sumbangsi dua variabel lainnya ke variabel yang ingin kita tuju seperti itu. Ini biasanya disimbolkan dengan persentase. Jadi misalkan nilainya 0,85 artinya kekuatan sumbangan yang diberikan oleh X2 dan X3 itu adalah 85% kepada X1. Sementara 15% lainnya itu dipengaruhi atau memiliki hubungan dengan variabel yang lain. Nah, seperti itu beberapa gambaran ya untuk korelasi berganda atau multiple correlation. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahapan analisisnya. Pada dasarnya, tahapan analisis untuk korelasi ganda ini sama dengan analisis korelasi yang lainnya. Nah, yang pertama adalah menentukan H0 dan H alternatif atau hipotesis 0 dan alternatifnya. Kemudian kita membuat tabel bantu seperti ini. Nah, sebagai contoh X1, X2, dan X3, maka tabel bantunya adalah membuat hubungan X1, X2, X2, X3, X2 dan X3, X1 kuadrat, X2 kuadrat, dan X3 kuadrat. Nah, pada video sebelumnya kita telah pada korelasi produk momen, kita juga menggunakan tabel bantu untuk menentukan nilai dari korelasi dua buah variabel. Sementara untuk 3 variabel ini lebih panjang tabel bantuannya ya. Nah, sekarang untuk menentukan korelasi total, sebagaimana yang disebutkan tadi, ini kita menggunakan rumus produk momen seperti ini. R12 sama dengan ini, kita ganti. Nah, kalau pada awalnya di video sebelumnya kita menggunakan XY, di sini nilainya komponennya adalah XY ya. Sementara kalau di sini yang dimaksud R12 artinya korelasi antara X1 dan X2, bukan XY lagi. Jadi kita ganti semua komponen XY dengan X1 dan X2. Nah, nilai-nilai yang ada di sini itu merupakan nilai yang telah kita cari pada tabel bantu. Oke, dengan cara yang sama R13 ini kita bisa tentukan dengan rumus ini juga dengan mengganti komponen-komponen yang ada di sini menjadi X1 dan X3. Sementara R23 atau korelasi antara X2 dan X3 ini diganti juga komponen-komponennya dengan X1 dan X2 dan X3 pada rumus korelasi produk momen ini. Nah, untuk tahapan ini, saya akan menggunakan rumus Excel pada pengerjaan analisis korelasi ganda untuk menghemat waktu kita. Nah, sementara jika kalian ingin untuk berlatih menentukan secara manual, bisa kalian tentukan secara manual dengan menggunakan petunjuk pada video sebelumnya. Nah, ini video analisis korelasi sederhana atau analisis produk momen. Nah, silahkan dilihat di situ. Nah, namun pada kesempatan ini kita akan menggunakan rumus Excel ya untuk memudahkan. Nanti kita lihat bagaimana tahapannya pada saat kita simulasi. Oke, baik. Setelah korelasi total kita tentukan, maka langkah selanjutnya adalah menentukan koefisien korelasi ganda atau yang biasa ditulis dengan R hitung. Nah, di sini pada saat kita ingin menentukan koefisien korelasi ganda, maka kita harus melihat dulu hubungan mana yang mau kita lihat. Nah, karena kita menggunakan pada kesempatan ini 3 variabel X1, X2, dan X3, ini kemungkinan ada 3 arah hubungan yang bisa kita kaji. Yang pertama adalah R besar 1,23. Ini menyatakan hubungan X1 dengan X2 dan X3. Rumusnya seperti pada
formula yang ada di sini. Sementara hubungan antara X2 dengan X1 dan X3 ini disimbolkan dengan R2.13. Formulanya seperti ini. Nah, nilai-nilai yang berubah bisa kalian lihat. Sini 1 dan 2, 2 dan 3. Kemudian ininya sama saja korelasi total. Sementara 1 kurang R13. Nah, ini untuk dua variabel lainnya. Dikuadratkan. Sementara hubungan X3 dengan X1 dan X2 atau R3.12 disimbolkan seperti ini. Jadi 13, 23 ini koefisien korelasi totalnya kita kuadratkan semua, dikurangi dengan 2 kali hasil kali total korelasi, dibagi 1 dikurang korelasi 1, 2, pangkat 2. Nah, ini ekor yang bisa kita lihat untuk pengurangan bagian penyebut ini. 23, 23, 13, 13, 12, 1. Sementara ini yang berubah 1 dan 2, 1 dan 3, 2 dan 1, 1, 2, kita 2 dan 3 untuk mengisi ini. Kemudian ini 1, 3 dan 2, 3 untuk mengisi ini. Oke, nah ini berguna atau kita gunakan ketiga koefisien korelasi ini jika pada permasalahan tidak ditentukan arah hubungan mana yang harus kita cari, maka semestinya kita harus menentukan semua arah hubungannya, baik itu X1 sendiri terhadap dua yang lain, X2 dengan dua yang lain, maupun X3 dengan dua yang lainnya. Seperti itu. Namun, pada contoh sebuah penelitian, umumnya itu menggunakan satu arah hubungan saja. Taruhlah misalkan dia hanya ingin melihat hubungan X1 saja, dengan X2 dan X3, maka cukup sampai pada perhitungan ini saja, tidak perlu menghitung yang lainnya. Seperti itu. Setelah kita memperoleh nilai koefisien korelasi ganda, maka kita bisa menentukan juga koefisien determinasinya. Dengan cara apa? Nah, dengan menguadratkan koefisien korelasi ganda. Nah, untuk apa koefisien determinasi ini? Ini untuk melihat sumbangan beberapa variabel terhadap perubahan sebuah variabel atau seberapa persen tadi, seberapa persen pengaruh ataukah seberapa persen sumbangsi dari dua variabel ini terhadap satu variabel itu. Misalkan di sini R1.23, maka koefisien determinasinya ini kita kuadratkan saja. Artinya, kita ingin melihat seberapa sumbangsi variabel X2 dan 3 terhadap variabel 1. Oke, variabel X1 maksudnya ya. Seperti itu. Ini juga nanti digunakan untuk analisis selanjutnya. Setelah kalian menentukan koefisien korelasi ganda, maka langkah selanjutnya adalah menentukan signifikansi atau uji kebermaknaan. Di sini kita menggunakan F hitung dan F tabel ya. Nah, untuk F hitung, di sini ada beberapa komponen yang harus kalian ketahui, yakni R kuadrat. R kuadrat tadi ini adalah koefisien korelasi gandanya ya. Sementara K ini adalah jumlah variabel, kemudian M ini adalah jumlah responden. Kalian gunakan formula ini. Setelah menentukan F hitung, maka F tabel kita bisa gunakan tabel pada lampiran buku statistik atau bisa kalian cari pada mesin pencari Google atau mesin pencari lainnya. Silahkan diklik F tabel untuk menentukan F tabel dengan signifikansi tertentu. Komponen yang perlu kalian ketahui untuk mencari F tabel ini adalah alfa atau signifikansi. Kalian perlu mencari N1-nya, kalian perlu mencari N2-nya. Signifikansi ini bisa 5%, bisa 1%. Namun, kalau misalkan tidak dituliskan, ini biasanya nilainya 5% atau 0,05. Nah, sekarang, N1 itu adalah nilai dari selisih K, jumlah variabel kita kurang 1, kemudian N2 itu adalah selisih antara jumlah responden dengan jumlah variabel atau N kurang K. Setelah F hitung dan F tabel kita tentukan, maka kita akan membandingkan harganya. Nah, di sini dikatakan bahwa jika F hitung nilainya kurang dari atau sama dengan F tabel, maka H0-nya diterima. Namun jika kondisinya berbalik atau sebaliknya, maka H0-nya akan ditolak. Sehingga otomatis H1-nya yang diterima. Setelah itu kita buat kesimpulan berdasarkan hipotesis yang kita buat.
Di sini kita akan melihat juga kebermaknaannya dari hasil uji signifikansi. Apakah dia berhubungan dan bermakna ataukah tidak. Oke, selanjutnya, jika kalian sudah memahami tahapan-tahapannya, kemudian ciri-ciri serta langkah-langkahnya, maka kita masuk kepada contoh. Ini contoh terkait mengenai analisis korelasi berganda. Sini kita bisa lihat bahwa ada 3 variabel ya yang dilibatkan. Nah, pada sebuah penelitian mengkaji hubungan 3 variabel, ini sudah otomatis kemungkinan besar kita bisa menyelesaikan dengan teknik analisis korelasi ganda. Di sini ada variabel kejujuran, spiritual, dan kedisiplinan. Oke, nah, sebagaimana data yang disajikan ini, kita akan melihat apa yang akan diselidiki. Akan diselidiki apakah sikap spiritual X2 dan kedisiplinan X3, kedua variabel ini memiliki sumbangan signifikan terhadap perubahan variabel kejujuran atau X1. Nah, di sini artinya koefisien korelasi ini cuma satu yang diminta, yaitu R1.23. Karena variabel kejujuran ini mau dilihat bagaimana hubungannya dengan variabel X2 dan X3. Oke, saya kira ini contoh yang bisa kita simulasikan nanti ya. Oke, saya pikir cukup pembahasan kita dan contoh ini akan kita bahas pada video selanjutnya. Jika kalian merasa ada yang tidak dipahami atau ada beberapa hal yang kalian tidak ketahui, maka kalian bisa memberikan komentar pada kolom komentar yang disediakan. Oke, saya pikir cukup ya untuk pembahasan awal dari korelasi ganda. Jangan lupa untuk mengikuti simulasi pada video berikutnya ya. Oke, sampai jumpa.